Kehadiran tentara Jepang membawa penderitaan dengan diterapkannya sistem politik beras atau wajib serahkan padi secara paksa terhadap petani di desa yang bertujuan untuk kepentingan logistik bala tentara penduduk Jepang dalam menghadapi Perang Asia Timur Raya, sebagaimana halnya yang terjadi di Desa Undra, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada tahun 1943. Faktor-faktor inilah yang memicu terjadinya perlawanan rakyat di pedesaan, terutama di daerah-daerah lumbung beras, seperti yang terjadi di Desa Undra. Selama penduduk Jepang, hubungan antara pemerintah lokal seperti kepala desa dengan rakyatnya semakin melemah. Tidak lagi terjadi hubungan melindungi dan dilindungi, tetapi justru yang terjadi adalah para kepala desa dijadikan wakil pemerintah pendudukan Jepang. Desa Undra yang terletak di bagian utara Kabupaten Bone masuk dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Awangpone. Letaknya 15 km dari ibu kota Kabupaten Bone, 185 km dari Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kata Undra berasal dari kata Urainna Bone yang artinya benangnya Bone, sehingga antara Undra dan Bone tidak dapat dipisahkan. Rakyat Undra hidup dari bertani. Hal ini karena faktor geografis yang mendukung, yakni terdiri dari tanah persawahan yang subur dan luas. Sehingga dengan keadaan fisik dan kondisi daerah yang demikian itulah Undra sangat menarik bagi pemerintah pendudukan Jepang untuk memobilisasi rakyat yang terdiri dari petani untuk memenuhi ambisi politiknya dalam hal mengumpulkan padi atau beras. Undra yang waktu itu gagal panen karena musim kemarau yang panjang dipaksa oleh pemerintah untuk menyetor hasil padinya melalui elit pengusaha lokal. Akibat tekanan hidup yang mencekik leher ini, terjadilah keresahan sosial yang berujung pada pemberontakan. Petani Undra yang senantiasa hanya tergantung pada belas kasihan hujan, meskipun sawah menghampar luas, telah mengalami krisis subsistensi yang disebabkan kemarau panjang, sehingga banyak penduduk Undra yang hanya mengkonsumsi bonggol pisang. Kondisi paceklik yang terjadi di Undra pada masa pendudukan Jepang telah menyebabkan rakyat sangat sulit memenuhi kebutuhan pangannya. Ditambah dengan adanya kewajiban secara paksa untuk menyetor beras kepada pemerintah sebanyak 500 liter tiap rumah tangga petani. Dalam pemberontakan petani Undra pada tahun 1943 diawali dengan sebuah insiden di rumah Ibana, tepatnya 10 September 1943. Ibana adalah salah seorang petani Undra yang belum menyetor tunggakan yang diwajibkan oleh pemerintah Jepang. Hal ini disebabkan karena yang bersangkutan tidak mampu lagi menumbuk padi karena usianya telah lanjut, sehingga tidak dapat memenuhi keinginan pemerintah. Waktu itu, Ibana masih mendapat konsesi dari utusan Onderdistrik Jaling. 3 hari sebelum pemberontakan berkecambuk kepada Onderdistrik Jaling, Andi Manuhung dan para pengawalnya mendatangi rumah Ibana untuk mengambil beras. Tetapi Andi Manuhung bersama pengawalnya kecewa sebab karena hanya mendapatkan 3 bakul kecil beras yang sudah ditumbuk, sehingga utusan tersebut langsung naik di rakeang atau ke loteng rumah untuk mengambil padi. Sebelum mereka mengambil padi, terlebih dahulu mereka membuka timpa laja atau bubungan rumah Ibana agar mudah mengambil padi yang ada di atas loteng. Kemudian padi-padi itu diambil dan dibuang ke tanah. Kejadian ini disaksikan sendiri oleh Ibana yang langsung melaporkannya ke salah satu keluarganya yang bernama Ipaga dan berkata, "Tega pemelo mate," yang artinya, "Di mana lagi kau akan mati." Mendengar perkataan seperti itu, Ipaga kemudian pergi ke tempat kejadian, akan tetapi kedatangannya membuat suasana semakin panas dan dia sendiri menjadi sasaran kemarahan Andi Manuhung dan para pengawalnya. Salah seorang pengawal, yakni Andi Dambu, langsung memukul Ipaga dengan pedang. Diperlakukan seperti itu, Ipaga melakukan perlawanan, tetapi tidak berdaya dan ditangkap. Kabar tentang insiden tersebut tersebar di Desa Undra dan perkampungan sekitarnya. Tidak lama berselang, sejumlah penduduk datang dan berteriak berbahasa Bugis, "Ipesangi anyaranna," artinya lepaskan kudanya Andi Manuhung beserta pengawalnya supaya mereka
tidak dapat melarikan diri. Di antara penduduk yang datang di tempat kejadian ialah Haji Temale, seorang tokoh UNRWA yang juga menjabat sebagai sekretaris desa atau juru tulis desa Bugis Sareang. Berkat bantuan Haji Temale, rombongan Andi Manuhung dapat meninggalkan tempat kejadian tanpa menimbulkan korban jiwa. Pada malam harinya, setelah kejadian insiden di rumah Ibanna, rakyat UNRWA berkumpul di sekitar rumah Ibanna untuk berjaga-jaga agar jangan sampai Andi Manuhung beserta pengawalnya datang untuk mengambil kembali padi yang telah dibuang dari loten rumah Ibanna. Untuk itu, penduduk bersama-sama mendatangi rumah Guru Imante untuk meminta pertimbangan tentang apa yang harus dilakukan dalam menghadapi pemerintah yang semakin memberatkan penderitaan rakyat. Guru Imante memberikan saran kepada penduduk UNRWA agar pergi ke perbatasan desa antara UNRWA dan Jaling, dan juga disarankan agar semua penduduk membuka baju serta sarungnya, sehingga hanya memakai celana kolor saja atau selera papuru. Maksudnya adalah agar Andi Manuhung beserta pengawalnya tidak berani kembali atau siap dihadang di perbatasan desa. Setelah itu, banyak penduduk siap siaga di perbatasan desa untuk menunggu kedatangan Andi Manuhung beserta pengawalnya. Namun, sampai menjelang pagi, yang ditunggu tidak muncul sehingga penduduk kembali ke rumah masing-masing. Keesokan paginya, penduduk UNRWA di bawah pimpinan Guru Imante bersepakat untuk mendatangi rumah kepala desa UNRWA, Andi Setinja, untuk melakukan aksi protes sehubungan dengan tindakan aparat pemerintah terhadap rakyat UNRWA. Aksi ini terjadi pada tanggal 21 September 1943. Tujuan utama aksi ini ialah untuk menangkap Andi Dambu yang telah memukul Ipakga pada waktu insiden di rumah Ibanna. Namun, tujuan itu tidak tercapai karena Andi Dambu tidak berada di tempat itu. Oleh sebab itu, penduduk UNRWA semakin marah dan berteriak-teriak memanggil orang-orang yang ada di dalam rumah kepala desa UNRWA. Namun, tidak ada yang menanggapi. Akhirnya, sebagian penduduk berinisiatif masuk ke dalam rumah, namun dicegah oleh Haji Temale yang sedang berada di halaman rumah bersama Kelase dan Mak J. Suasana yang tegang itu hampir mencapai puncaknya. Seandainya tidak dicegah oleh Haji Temale, dalam kesempatan itu Haji Temale menyampaikan pidato singkat bahwa tindakan aparat desa yang telah melakukan pemaksaan penyetoran padi terhadap rakyat kepada pemerintah Jepang akan segera diatasi. Juga Haji Temale menyampaikan nasihat kepada Tipu, menantunya, sadarlah, kamu itu adalah menantu saya dan juga keponakanku. Jika ingin membunuh salah seorang dari mereka, lebih baik kamu membunuh saya. Inilah kemudian menyebabkan Haji Temale dicap sebagai orang yang melindungi aparat yang berlaku kejam terhadap rakyat. Haji Temale kemudian mendapatkan hukuman adat, dikucilkan dari penduduk UNRWA setelah pemerintah pendudukan Jepang menyerahkan dan tidak berkuasa lagi. Guru Imante kemudian berpaling kepada Sulewatang UNRWA atau kepala desa UNRWA, Andi Setinja, dan Sulewatan Jaling, Andi Manuhung, untuk bertemu besok pagi di alun-alun Abolangeng sebagai penentu siapa yang laki-laki dan siapa yang berada di pihak yang benar. Sulewatang UNRWA, Andi Setinja, yang merasa keselamatan dirinya terancam, memutuskan untuk menyingkir ke rumah orang tuanya di desa Jaling. Tujuannya untuk meminta perlindungan dari ayahnya, Andi Manuhung, dan pemerintah Jepang. Jadi, kepala desa UNRWA Sulewatang UNRWA, Andi Setinja, dan Andi Manuhung ada hubungan antara anak dan bapak. Kepergian Andi Setinja ke Jalin dikawal oleh Haji Temale, Dullah, dan Meje. Kepergian mereka tidak diketahui oleh penduduk desa UNRWA. Sesampainya di desa Jaling, Dullah dan Makje diperintahkan oleh Haji Temale untuk kembali ke desa UNRWA untuk mengantisipasi situasi dan kondisi serta segala kemungkinan yang terjadi. Sementara itu, Haji Temale dan Andi Setinja berangkat ke Watampone untuk melaporkannya kepada kepolisian dan urusan pemerintahan, yaitu Arum Ponceng Andi Abdullah. Bahkan, situasi keamanan semakin panas di UNRWA. Pada waktu itu juga, Arum Ponceng Andi Abdullah beserta pengawalnya
satu regu kepolisian bersenjata api berangkat ke Unra. Di antara rombongan Arum Ponceng terdapat Andi Patarai selaku Mantri Polisi, Marsuki, Andi Ukase, Tumi Dempawawo, Bedu, Nara, Pabitei, dan Sangka masing-masing sebagai polisi. Rombongan itu tidak langsung menuju ke desa Unra, tetapi mereka singgah dahulu di rumah kepala desa Jaling untuk beristirahat. Pada dini hari, Rabu 22 September 1943, barulah rombongan tersebut berangkat menuju desa Unra. Dalam rombongan ini, kepala desa Jaling, Andi Manuhung, turut serta. Dalam perjalanan, Haji Temale bersama kepala desa Unra, Andi Setinja, tidak langsung menuju desa Unra, tetapi keduanya menuju desa Cempa untuk menemui Madok Cempa atau kepala kampung Cempa. Tujuannya adalah untuk meminta bantuan karena Madok Cempa diduga berpihak kepadanya dan kepala pemerintah pusat pendudukan Jepang di Watampone. Namun maksud mereka sia-sia karena orang yang akan dia temui tidak berada di tempat. Kedatangan Arum Ponceng yang juga anggota adat 7 atau adat Pitue yang menangani masalah keamanan dan urusan pemerintahan Bone tidak diketahui oleh penduduk Unra. Mereka hanya mengetahui bahwa Haji Temale bersama Andi Setinja berangkat ke Watampone untuk melaporkan bahwa rakyat Unra akan mengadakan pemberontakan. Sejak itulah Guru Mante beserta seluruh penduduk Unra yang bergabung dengannya siap siaga menghadapi segala kemungkinan yang bakal terjadi. Hal ini mengingatkan mereka pada ramalan waktu itu. Bulan tidak menunjukkan cahayanya, yang menandakan bentar lagi kegelapan akan menyelimuti desa Unra. Sementara itu, Guru Mante sejak sore harinya telah mencoba mengotak beberapa sahabatnya, juga murid-muridnya, beserta seluruh penduduk untuk membicarakan langkah-langkah yang harus diambil dalam menghadapi situasi yang akan terjadi, termasuk persiapan pemberontakan. Oleh karena itu, pada malam harinya, Rabu 23 September 1943, segera dilakukan pertemuan kilat di rumah Edipo untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Dalam pertemuan ini, banyak murid dan sahabat Guru Mante yang datang dari luar desa Unra seperti desa Ulaweng, desa Kecimpang, dan desa Marwanging dengan maksud bergabung dengan penduduk Unra dalam satu gerakan pemberontakan melawan pemerintah penduduk Jepang di bawah pimpinan Guru Mante. Tepat pada Kamis 23 September 1943 bertepatan dengan 8 Syawal 1364 Hijriah atau seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri, Arum Ponceng beserta rombongan tiba di Unra untuk mengadakan pemeriksaan sesuai dengan laporan yang diterimanya. Pertama diperiksa adalah rumah-rumah penduduk. Namun, rata-rata rumah penduduk sudah pada kosong ditinggalkan penghuninya. Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana persiapan penduduk untuk melakukan pemberontakan dan menghadapi kekuatan militer Jepang. Selain itu, juga untuk mengetahui di mana rakyat dan pimpinan memutuskan pertemuan-pertemuannya dalam menyusun kekuatan. Para petani berprinsip bahwa lebih baik mati berdarah daripada mati kelaparan. Manusia tidak akan mati sebelum ajalnya tiba. Setelah mendengar bahwa rakyat Unra memusatkan kekuatannya di alun-alun Abolangeng di bawah pimpinan Guru Mante, aparat kepolisian dan utusan pemerintah menuju ke tempat itu. Suasana semakin mencekam dan dua kekuatan berhadapan-hadapan, yakni kekuatan rakyat Unra dan kekuatan aparat kepolisian. Sebelum terjadi kontak senjata di antara kedua belah pihak, datanglah Arumpone Andi Penanrangi ke tempat kejadian. Kedatangan Andi Penanrangi adalah untuk menjadi penengah agar rakyat Unra mengurungkan niatnya untuk memberontak. Dalam kesempatan itu, Andi Penanrangi menyampaikan himbauan dalam bahasa Bugis. "Telingaku, ikumanan rakyatku, engkakak mai nasabah ada cengemu, mailo upitakko," yang artinya, sadarlah wahai rakyatku bahwa kedatanganku kemari hanya untuk kebaikanmu semua. Namun, nasihat atau imbauan yang tidak mempan lagi. Rakyat diperintahkan untuk meletakkan senjatanya secara sukarela yang berupa badik, pedang, dan keris serta tombak. Namun, imbauan itu tidak diindahkan oleh rakyat. Seketika itu juga muncul Andi Manuhung menerobos ke tengah-tengah kerumunan penduduk dan berkata, "Berikan saya jalan."
Saya mau melihat tampang orang yang pernah menantang saya. Maksudnya adalah Guru Mante. Kalau dia laki-laki seperti yang pernah dia ucapkan, maka saya siap sekarang untuk menghadapinya. Selanjutnya, Andi Manuhung berkata kepada anaknya, Andi Dambu, "Mana orangnya?" Andi Dambu kemudian menunjuk Ikepo dan langsung menendangnya. Orang ini diberi gelar Ikepo karena kakinya pincang sebelah. Melihat kelakuan Andi Manuhung kepada Ikepo, rakyat kemudian serentak melakukan serangan terhadap aparat kepolisian serta rombongan pemerintah yang datang di bawah pimpinan komando Guru Mante. Terjadilah pertempuran antara kedua belah pihak, sehingga korban pun berjatuhan. Menyadari situasi yang tidak menguntungkan itu, Arung Awampone dan Arung Ponceng bermaksud melarikan diri dari arena pertempuran. Namun, karena sudah terkepung oleh pemberontak, mereka terjepit dalam arena pertempuran. Malan tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Maut pun menjemput Arung Ponceng, Andi Abdullah, yang tewas dalam pertempuran itu. Disusul kemudian oleh Kepala Desa Unra, Andi Satinja, Kepala Desa Jaling, Andi Manuhung, dan anaknya sendiri, Andi Dambu, yang tewas secara bersama-sama. Para pemberontak belum puas sampai di situ, dan mereka terus melakukan perlawanan secara gencar terhadap aparat kepolisian pemerintah. Hanya sebagian kecil saja dari pihak kepolisian dan wakil pemerintah yang tersisa dan melarikan diri dari kejaran. Menjelang luhur, pertempuran berakhir dengan kemenangan di pihak pemberontak. Tetapi kemenangan itu dirasakan oleh pemberontak hanya bersifat sementara karena mereka menyadari bahwa pasti akan datang serangan balik dari pihak pemerintah. Karena banyaknya wakil pemerintah dan aparat polisi yang tewas dalam pertempuran antara pemberontak dengan pihak aparat kepolisian dan wakil pemerintah di Abolange, telah tewas beberapa orang, diantaranya Arung Ponceng, Andi Abdullah, Sulewatan Jaling atau Kepala Desa Jaling, Andi Manuhung, Andi Dambu, anak Andi Manuhung, Komandan Polisi Marsuki, Tume Dempawawo, dan Sulewatang Unra atau Kepala Desa Unra, Andi Satinja, yang kesemuanya dari unsur pemerintah. Selanjutnya terjadi situasi yang tidak menentu pasca meletusnya peristiwa pertempuran di Abolange karena tersebar berita bahwa akan datang pasukan tentara Jepang dari Watampone untuk melakukan penangkapan dan serangan militer terhadap penduduk Unra untuk mencari pemimpin pemberontak. Berita ini disampaikan oleh Haji Kolase yang menyarankan agar semua penduduk Unra menyingkir keluar desa untuk menghindari serangan balik tentara Jepang. Namun, rakyat memilih untuk tetap bertahan dan siap menghadapi segala kemungkinan terburuk. Berita mengenai meletusnya pemberontakan petani Unra sampai kepada Raja Bone di Watampone yang segera memerintahkan aparat kerajaan yang dikawal oleh pasukan Jepang untuk segera menuju desa Unra. Sementara itu, pihak pemberontak di bawah pimpinan Guru Mante memusatkan kekuatan penuh dalam persiapan menghadapi kekuatan tentara Jepang yang diperkirakan segera tiba. Tepat keesokan harinya, pada tanggal 24 September 1943, rombongan aparat pemerintah dan tentara Jepang tiba di Unra dan langsung menuju ke tempat konsentrasi kekuatan pemberontak di Abolangeng. Melihat pemberontak dalam keadaan siap tempur, tentara Jepang melepaskan tembakan peringatan agar para pemberontak menyerah. Namun, hal itu tidak membuat para pemberontak menghentikan perlawanannya. Bahkan, justru mereka bergerak maju secara serentak menyerang tentara Jepang. Pada saat itulah, pemimpin pemberontak Guru Mante dan beberapa pemberontak lainnya gugur di area pertempuran. Jadi, Guru Mante baru tewas setelah pasukan Jepang didatangkan dari Watampone. Sebelumnya, ketika pecah pertempuran di Abolangeng, tidak ada satupun anggota pemberontak yang tewas. Dengan gugurnya pemimpin pemberontak Guru Mante, pimpinnya kemudian diambil alih oleh Itipu. Itipu sebagai pemimpin baru pemberontak tidak lama setelah kejadian itu ditangkap oleh tentara Jepang dan dibawa ke Watampone. Selanjutnya dibawa ke Makassar dan dipenjarakan oleh pemerintah pendudukan Jepang hingga Jepang meninggalkan Indonesia. Dan setelah Indonesia merdeka, Itipu tidak diketahui di mana keberadaannya. Tewasnya pemimpin pemberontak Guru Mante mengejutkan semua orang, baik anak buahnya sendiri maupun rakyat Unra yang turut dalam pemberontakan. Hal ini dikarenakan umum sudah mereka tidak yakin bahwa ia tewas tertembus peluru. Akhirnya, seiring dengan waktu, tidak ada lagi pemimpin yang karismatik seperti Guru Mante dan berakhirlah pemberontakan yang dilakukan oleh penduduk Unra.
Ketika terjadi pemberontakan di UNRWA pada tanggal 23 September 1943, ada beberapa murid guru Mante dari kampung Kacimpang, Desa Ulawang yang ikut serta membantu petani UNRWA dalam pemberontakan. Banyak rakyat UNRWA yang melarikan diri bersama Mape dari Desa Ulawang, dan di sanalah mereka menyusun kekuatan baru untuk mengadakan perlawanan yang lebih terorganisir. Namun, belum sempat mereka menyusun kekuatan, gerakan mereka sudah diketahui oleh Jepang. Dalam upaya penangkapan, para pemberontak telah ditangkap kurang lebih 300 orang. Mereka yang ditangkap terdiri dari Haji Temale, yaitu sekretaris desa UNRWA, dengan tuduhan tidak mampu mengatasi atau mencegah terjadinya pemberontakan. Hal inilah yang barangkali yang menjadi pertimbangan mengapa ia ditangkap dan dimasukkan ke penjara hingga tewas. Penangkapan massal dan penyiksaan para tentara Jepang mengakibatkan terjadinya eksodus rakyat UNRWA keluar desa untuk menghindari penangkapan. Para pemberontak yang ditangkap pasca pemberontakan ialah Dullah, Mapiara, Haji Temale meninggal dalam penjara, sedangkan Itipu, Pagga, Benu, Masi, dan Ikepo tidak diketahui nasibnya sampai sekarang. Untuk menghindari penangkapan, banyak rakyat UNRWA yang merantau ke negeri seberang seperti Malaysia, Sumatera, Kendari, Pomala, Brunei, dan Tawau. Itulah sejarah perlawanan heroik rakyat UNRWA terhadap pemerintah penduduk Jepang di Bone.